Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada penjelasan tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita mulai menjelaskan tentang dua bentuk ibadah, yaitu doa dan al-khauf, dan sebab mengapa hal itu dikategorikan sebagai ibadah. Baik. Dalil bahwasannya doa itu ibadah minal Quran was sunnah. Fadhal. Dalil bahwasanya doa itu ibadah minal Quran was sunnah. Man? Ad-du'a huwa al-ibadah. Rawahu man? Rawahu Tirmidzi an man? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa sahhahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi Sahih Sunan Abi Daud. Dalil minal Qur'an, ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalil-dalil ini dari sekian dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya doa itu ibadah. Baik. Dalil al-khauf. Dalil al-khauf bil Faruq. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Iya. Berdasarkan dalil ini bahwasanya al-khauf merupakan ibadah. Di mana sisi pendalilannya? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis tentang doa jelas, doa huwal ibadah. Ini sudah jelas sekali, doa adalah ibadah. Kemudian dalam ayat Allah perintahkan. Di dalam ayat ada dua sisi pendalilan. Pertama Allah perintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni. Lalu innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jelas dikatakan ibadati. Adapun dalam al-khauf sisi pendalilannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut kepadanya, menunjukkan bahwasannya takut itu ibadah. Tapi doa terbagi dua. Man, antum ya akhi. Doa terbagi dua. Doa ibadah dan doaul masalah. Baik. Doaul ibadah dan doaul masalah. Kemudian telah kita jelaskan doa yang merupakan kesyirikan dalam doaul ibadah dan doaul masalah. Kapan doa ibadah
dan du'aul mas'alah merupakan kesyirikan? Di samping antum. Siapa namanya? Kapan du'aul ibadah dan du'aul mas'alah termasuk kesyirikan? Antum hadir kemarin? Hadir. Yang lainnya? Fadhal. Doa ibadah apabila dipersembahkan kepada selain Allah secara mutlak maupun adalah kesyirikan tanpa perincian. Adapun doaul masalah dengan perincian. Man? Abdul Wahab. Baik. Yang kedua, baik, gaib. Ketiga, baik. Yang ketiga, Fadhal Ustaz. Kif? Iya, doa masalah merupakan kesyirikan apabila 3 syarat. 3 syarat. Apa saja? Yang pertama, apa? Al-Qudrah. Yang kedua, hadir. Yang ketiga, Hayyun. Al-Qadir, hadir, wa hayyun. Al-Qadir, hadir, hayyun. Baik. Kemudian perincian takut itu terbagi 2. Ya. Baik, seperti apa perinciannya? Takut ibadah. Yang kedua, takut tabi'i. Apa makna takut ibadah dan takut tabi'i? Maknanya takut ibadah dan takut tabi'i. Khawfusir, bentuknya takut kepada takut kepada aja mau menjawab antum. Takut kepada Allah? Baik, yang lainnya. Apa makna khauful ibadah? Man? Atau? Apa? Takut polisi? Apa? Takut apa? Saya di belakang antum. Kenapa? Hanya takut kepada Allah. Jadi kalau takut ular, syirik. Allah yang mampu menimpakan kemudaratan di dunia dan di akhirat. Takut dari Allah yang maha mampu menimpakan kemudaratan atau menimpakan azab. Iya. Kalau seorang takut kepada selain Allah seperti ini, takut jangan-jangan kalau kita tidak bersumpah dengan nama wali atau tidak menghormati wali atau tidak mempersembahkan ibadah kepadanya, dia bisa membalas dendam. Iya. Dia bisa menimpakan bahaya kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Takut yang merupakan ibadah kalau dipersembahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Khauf tabi'i maksudnya apa? Al-khauf minal asbabiz zahirah. Takut dari sebab-sebab yang zahir, yang nampak. Ya. Antum pakai
Syarat khauf tabi'i. Syaratnya apa? Abu Layla. Syarat khauf tabi'i yang mubah, yang boleh. Atau apa contoh khauf tabi'i? Takut sama binatang buas. Syaratnya? Maksudnya syarat khauf ini tidak dosa. Tidak mengantarkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Ini syarat khauf tabi'i. Baik, nuwasil insyaallah taala. Wa dalilur raja'i. Adapun dalil bahwasannya ar-raja merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini merupakan dalil bahwasannya ar-raja merupakan ibadah. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau menjelaskan bahwasannya raja yang merupakan ibadah adalah ar-raja al-mutadamminu lidh-dhulli wal khudu'. Raja yang mengandung penghinaan diri dan ketundukan. Ini raja atau harap yang merupakan ibadah, yaitu pengharapan yang mengandung penghinaan diri dan ketundukan. Barang siapa yang mengharap kepada Allah dengan penuh penghinaan diri, merasa rendah di hadapan Allah, dan tunduk dengan segala ketetapan Allah, maka dia telah beribadah dengan hatinya. Dia telah melakukan ibadah. Ya. Dan pengharapan yang disertai dengan penghinaan diri dan ketundukan ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang menjadi dalil bahwasannya ar-raja itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Yang nampak di sini, yang dia harapkan adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan kepada selain Allah. Ya. Andaikan ditambahkan makna ar-raja yang merupakan ibadah adalah mengharapkan sesuatu yang tidak bisa dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, disertai dengan penghinaan diri dan ketundukan. Barangkali ini lebih sempurna tentang makna ar-raja. Sebab makna ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Harapan seperti ini tidak bisa diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharapan yang khusus bagi Allah, mengharapkan surganya, mengharap selamat dari azabnya, mengharapkan pertolongannya. Harapan-harapan yang tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berharap kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang dimaksud dengan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Allah, adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sekedar perjumpaan, setiap makhluk atau setiap manusia dan jin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah, dan ada yang berjumpa dengannya dalam keadaan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan kepada Allah. Perjumpaan dengannya dalam keadaan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara meraih hal tersebut? Meraih kebahagiaan yang besar ini dengan dua syarat yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, falya'mal 'amalan shalihan. Hendaklah seorang beramal dengan amalan saleh. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan beramal saleh adalah amalan yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melakukan kebid'ahan, cara-cara baru di dalam beragama, jangan berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, ini merupakan ancaman yang keras kepada para pelaku bid'ah. Mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan syarat-syarat, tidak mengamalkan sebab-sebab yang dengannya mereka bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai dan diridhai. Iya. Oleh karenanya disebutkan di antara uqubah atau hukuman bagi para pelaku bid'ah, mereka tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdatangan di telaga beliau pada hari kiamat dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa meminum dari telaga ini, dia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Lalu datang satu kelompok, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali bahwa mereka adalah umatnya, tetapi mereka terhalangi, tidak bisa mendekat, tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa al-ihdath, perkara-perkara baru yang mereka buat setelah kematianmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu lagi apa yang terjadi, perkara-perkara gaib pada umatnya berupa perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terhalangi, tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, suhkan suhkan liman ghayyara ba'di. Ya, sungguh celaka bagi siapa yang merubah syariatku, merubah agama Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan dan menghilangkan. Ini bentuk merubah, menambahkan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghilangkan diganti lagi dengan sesuatu yang baru, dengan kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka bagi orang yang merubah setelahku. Maka ini syarat yang pertama. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal dengan amal saleh, yaitu amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu bid'ah itu bukan amal saleh, tetapi amal yang tercela, yang tidak terpuji. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah
Dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun juga. Ini syarat yang kedua. Tidak boleh menyekutukan Allah di dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu akan terhapus, tidak akan diterima dari orang-orang yang menyekutukan Allah, baik dengan asyirkul akbar atau dengan asyirkul asghar, yakni ar-riya. Siapa yang melakukan asyirkul akbar, terhapus seluruh amalan-amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Demikian pula asyirkul asghar, yakni ar-riya. Ar-riya akan menghapus amalan seseorang. Tidak ada manfaat amalannya, walaupun dia sudah berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata di dalam hatinya ada keinginan yang lain selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian manusia, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang sangat besar dari ayat ini, di mana dalam ayat ini terkandung dua syarat ibadah, yakni al-ikhlas wa ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilut tawakkul. Adapun dalil bahwasannya tawakal itu ibadah adalah qauluhu ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Apabila kalian memang beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Wa qal, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Surat At-Talaq ayat ketiga. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya tawakal itu ibadah. Dari dua sisi. Pada dalil yang pertama terdapat perintah untuk tawakal. Kalau begitu tawakal itu ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan tawakal. Orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pelindungnya. Keutamaan ini menunjukkan bahwasannya tawakal itu ibadah. Tawakal itu ibadah. Lalu apa makna tawakal? Dikatakan oleh para ulama, at-tawakkal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah dengan tetap mengambil sebab-sebab. Al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Ini makna tawakal, bergantung kepada Allah dengan tetap mengambil sebab-sebab. Ini dua hal yang harus diperhatikan di dalam tawakal. Yang pertama, bergantung kepada Allah, yakni hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas berhasilnya apa yang kita inginkan. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersamaan dengan itu, kita tetap mengambil sebab, atau melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan bisa tercapai, kita bergantung kepada Allah dan tetap melakukan sebab-sebab.
Misal karena seorang punya anak, dia bergantung kepada Allah dan dia menikah. Iya. Andai karena seorang tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, namun dia tidak mau menikah, tapi ingin punya anak dari keturunannya, bagaimana bisa? Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang hanya bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah, dia juga tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Berapa banyak orang yang sudah menikah tapi tidak juga dianugerahkan seorang anak. Sebab Allah yang menentukan, bukan sebab yang menentukan. Walaupun seorang sudah menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kalau Allah tidak menentukan, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka barang siapa yang tidak bergantung kepada Allah, lalu dia bergantung kepada sebab, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang hanya bergantung kepada Allah dan menafikan sebab, hal itu merupakan celaan terhadap syariat. Sebab sejumlah dalil telah menghubungkan antara sebab dan penyebabnya. Bainal asbab wal musabbibat. Sejumlah dalil, seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waludah, menikahlah dengan wanita-wanita penyayang dan peranak. Untuk apa? Untuk menjadi sebab mendapatkan anak-anak yang saleh. Demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Jadi kalau seorang menafikan sebab, tidak mau mengambil sebab, berarti itu celaan terhadap syariat. Karena sejumlah dalil telah memerintahkan untuk mengambil sebab. Baik. Lalu para ulama menyebutkan bentuk-bentuk tawakal. Bentuk-bentuk tawakal, dan hakikatnya hanya kembali kepada dua bentuk. Bentuk yang pertama, tawakal di dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Ini bentuk yang pertama. Tawakal di dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Fil umuril lati la yaqdiruha illallah. Maka dalam bentuk ini, apabila seorang bertawakal kepada selain Allah, maka itu adalah asyirkul akbar, mukhrijun minal millah, wa yujibul khuluda finnar. Kalau seorang bergantung kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan, tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Seperti sama dengan masalah doa. Berdoa, bertawakal kepada selain Allah untuk mendapatkan anak, menurunkan hujan, mendapatkan rezeki, terlindung dari berbagai mara bahaya, dan seterusnya, yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah asyirkul akbar. Bentuk yang kedua, at-tawakkulu fil asbabil zahirah. Tawakal di dalam masalah sebab-sebab yang zahir. Di dalam perkara yang zahir, yang memang hal itu merupakan sebab yang zahir. Maka ini adalah kalau dipersembahkan kepada selain Allah merupakan syirkun asghar. Syirik kecil. Seperti seorang bertawakal kepada dokter atau obat untuk kesembuhannya. Bergantung kepada dokter atau obat untuk kesembuhannya.
atau bergantung kepada satpam untuk keamanan rumahnya, dan seterusnya. Ini sebab-sebab yang zahir, merupakan sebab keamanan atau kesehatan. Apabila seorang bergantung kepada selain Allah di dalam masalah ini, maka ini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Sepanjang dia meyakini yang menetapkan dan menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditambahkan hal yang sangat penting. Ini kita katakan syirik kecil sepanjang dia meyakini yang menakdirkan, yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Pak Dokter, bukan pula obat. Kalau dalam hatinya ada keyakinan bahwa kesembuhan itu memang dari dokter atau dari obat, bukan dari Allah, ini syirkul akbar, bukan lagi syirkul asghar. Sebab meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, ya, yang menakdirkan, menciptakan. Iya. Atau asy-syafi, penyembuh. La syifaa'a illa syifaa'uk. Syifa'an la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dua bentuk tawakal. Adapun tawakal kepada makhluk yang dibolehkan, ya, kalau mau ditambahkan bentuk tawakal yang ketiga, tetapi ini lebih cocok disebut sebagai al-wikalah atau at-taukil. Yakni apa artinya? Mewakilkan, ya, mewakilkan. Yang dibolehkan adalah taukilul insanil insanah fi fi'li ma yaqdiru alaih niyabatan anhu wa ya'tamidu 'ala Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Taukilul insanil insanah fi fi'li ma yaqdiru alaih niyabatan anhu wa ya'tamidu 'ala Allah. Kita mewakilkan kepada seseorang dalam urusan yang dia mampu melakukannya, bukan urusan yang dia tidak mampu. Bersamaan dengan itu, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna at-tawakkal. Tawakal yang mubah, yang dibolehkan, ya. Bergantung kepada, kita mewakilkan urusan kepada seseorang dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu melakukan urusan itu. Baik, ini bentuk-bentuk tawakal. Kemudian faidah-faidah dari ayat ini. Ayat yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas Syarh Kitab At-Tauhid, ada dua faedah penting di sini. Yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah wahdah subhanahu. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Wa anna sarfat tawakkul li ghairillahi syirkun, dan bahwasannya bertawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan, li'annahu ibadah, karena tawakal itu ibadah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Bahwasannya tawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya iman. Yantafil imanu indantifaihi. Iman itu hilang ketika tawakal itu hilang dari diri seseorang. Iman itu hilang ketika tawakal itu hilang dari diri seseorang. Karena Allah mengatakan, kalau kalian benar-benar beriman, ya, bertawakallah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Artinya, kalau tidak tawakal kepada Allah, berarti bukan orang-orang yang beriman.
Adapun faidah dari ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Maka cukuplah Allah baginya. Di sini juga ada dua faidah. Yang pertama, bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah. Penjelasan tentang keutamaan tawakal kepada Allah wa faidatihi, dan manfaatnya. Wa annahu a'zamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'id dur. Dan bahwasannya tawakal itu adalah sebab yang paling besar untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Cukup baginya Allah yang memenuhi apa yang dia inginkan dan tempat dia bergantung. Pelajaran yang kedua, annal jaza min jinsil amal. Ini tidak ada hubungan dengan tawakal, ya. Hanya faidah yang bisa dipetik dari ayat ini, annal jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu tergantung amalan. Artinya semakin besar amalan seseorang, semakin besar balasannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini luar biasa balasannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Cukup baginya Allah untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Cukup baginya Allah sebagai pelindungnya. Kalau begitu, tawakal itu adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang agung. Walaupun tidak bisa kita lihat, hanya ada di dalam hati seseorang. Karena ini amalan hati. Tidak bisa kita lihat, tetapi di baliknya mengandung manfaat yang besar. Jadi jangan remehkan amalan hati. Dan manusia itu tidak bisa hanya diukur dengan amalan-amalan zahirnya. Kita lihat dia rajin ibadah, itu tidak bisa diukur hanya dengan itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga ulama menjelaskan, bukanlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih baik dibanding sahabat lainnya karena banyaknya salat beliau. Tidak pula karena banyaknya puasa. Ada sahabat yang lebih hebat puasanya dari Abu Bakar. Seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Itu luar biasa kuat puasanya ketika beliau masih muda. Seperti antum baca dalam hadis-hadis Umdatul Ahkam. Ada yang hebat puasanya, salatnya, seperti Abdullah bin Zubair. Ini luar biasa kalau salat. Khusyuknya luar biasa. Ular jatuh di sampingnya, dia tidak tahu. Tembok runtuh, diserang oleh Al-Hajjaj dengan manjanik, dia tidak tahu apa yang terjadi di sampingnya. Luar biasa salatnya Abdullah bin Zubair. Banyak sahabat yang lebih hebat daripada Abu Bakar dari sisi kuantitas ibadah. Tetapi kata para ulama, ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa disamai, tidak bisa diungguli oleh sahabat yang lainnya. Apa itu? Amalan-amalan hati. Iman kepada Allah, keyakinan yang kuat, ar-raja wal khauf wa tawakkal. Tidak bisa mereka mengungguli Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini rahasia. Sehingga kalau kita melihat di dalam nususul kitab was sunnah, kenapa Abu Bakar lebih hebat dari yang lainnya? Yang lainnya punya amalan bisa lebih besar. Karena sesuatu di dalam hatinya yang kita tidak tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi jangan pandang remeh amalan-amalan batin. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai emas yang diinfakkan para sahabat yang besarnya hanya segenggam tangan. Tidak pula separuhnya. Kenapa? Apa rahasianya? Karena sebesar gunung Uhud jauh lebih besar daripada segenggam tangan. Apalagi separuhnya. Karena amalan hati. Sehingga kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kam min amalin saghirin yu'azzimuhu niyyah
Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi bisa menjadi besar dengan niat. Dengan amalan hati. Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil, bahkan tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena amalan hati. Jadi jangan pandang remeh amalan hati, lebih besar nilainya dibanding amalan zahir. Maka tawakal kepada Allah termasuk amalan hati yang besar, ya, yang akan mendapatkan faidah yang besar dan manfaat yang agung, yaitu kecukupan, ya, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik tempat bertawakal. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikepung oleh gabungan pasukan koalisi, pasukan sekutu kaum musyrikin, sudah mengepung kota Madinah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana." Sesungguhnya seluruh manusia telah bersatu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kepada mereka. Tetapi fazaduhum imana, hal itu justru hanya menambah keimanan mereka. Fazadahum imana. Dalam keadaan genting seperti ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ucapkan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.